saya Putri Katurahmah. Saya mahasiswi dari Stikes Bambada Slawi. Di sini saya akan melakukan strategi pelaksanaan pada pasien dengan gangguan kehilangan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Putri Katurahmah. Saya senang dipanggil Putri. Saya adalah perawat yang merawat Ibu. Saya akan merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah perawatan Ibu ini menjadi tanggung jawab saya. Siapa nama Ibu? Lehani. Senangnya dipanggil apa Bu? Leha. Baiklah Bu, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Saya merasa sedih Mbak. Kalau begitu, bagaimana jika kita berbincang-bincang sebentar hari ini, Bu? Tujuannya supaya Ibu bisa lebih tenang dan Ibu dalam menghadapi keadaan ini. Dengan Ibu mau berbagi cerita dengan saya, kesedihan Ibu mungkin bisa berkurang. Iya, boleh Mbak. Ibu maunya berapa lama kita berbincang-bincang, Bu? 10 menit saja Mbak. Ibu mau kita berbincang-bincang di mana? Apa di sini saja? Ya, di sini saja Mbak. Baiklah Bu, bisa Ibu jelaskan kepada saya bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya masih merasa sedih dan kehilangan Mbak karena suami saya meninggal. Saya mengerti Ibu sangat sulit menerima kenyataan ini, tapi kondisi sebenarnya memang suami Ibu telah meninggal. Sabar ya Bu. Iya Mbak, tetapi saya belum menerima kenyataannya Mbak. Saya tidak bermaksud untuk tidak mendukung Ibu, tapi coba Ibu pikir, jika Ibu pulang ke rumah nanti, Ibu tidak akan bertemu dengan suami Ibu, karena beliau memang sudah meninggal. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan Bu. Ibu harus berusaha menerima kenyataan ini. Ibu sudah bisa memahaminya. Iya Mbak, saya sudah memahaminya. Ibu tidak perlu cemas, umur Ibu masih muda. Ibu bisa mencoba mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Ibu. Saya percaya Ibu mempunyai keahlian yang bisa digunakan. Ibu juga tidak akan hidup sendiri. Ibu masih mempunyai saudara-saudara, anak-anak, dan orang lain yang sayang dan peduli sama Ibu. Untuk mengurangi rasa cemas Ibu, sekarang Ibu ikuti teknik relaksasi yang saya lakukan ya Bu. Iya Mbak. Pertama, tarik nafas, tahan dan hembuskan ya Bu. Coba Ibu praktekkan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Bagus sekali ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Lebih enakan Mbak. Apa Ibu sudah mulai memahami kondisi yang sebenarnya terjadi? Iya, saya sudah sedikit memahami kondisi sebenarnya. Kalau begitu, coba Ibu jelaskan lagi hal-hal yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita tadi, dan coba ulangi teknik relaksasi yang telah kita lakukan ya Bu. Tarik nafas dalam, tahan sebentar, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Ya bagus ya Bu, ternyata Ibu masih ingat apa yang telah saya ajarkan ya. Nah, setiap kali Ibu merasa cemas, Ibu dapat melakukan teknik tersebut. Dan setiap kali Ibu merasa tidak terima dengan kenyataan ini, Ibu dapat mengingat kembali perbincangan kita hari ini ya Bu. Baik Mbak, nanti saya laksanakan. Bu, ini ada buku kegiatan untuk Ibu. Bagaimana kalau kegiatan teknik relaksasi Ibu masukkan ke dalam jadwal kegiatan Ibu ya? Apakah Ibu setuju? Iya Mbak, saya setuju. Nah, di sini ada kolom tanggal dan waktu dan keterangan. Ibu bisa mengisi kegiatan teknik relaksasi pada kolom kegiatan. Kira-kira jam berapa Ibu nanti melakukan teknik relaksasi, Bu? 3 kali sehari aja Mbak, pagi, siang, dan malam. Baik ya Bu, 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan malam. Cara mengisi buku kegiatan ini, jika Ibu melakukan tanpa dibantu atau diingatkan oleh orang lain, Ibu tulis M di sini ya. Dan jika Ibu dibantu atau diingatkan, Ibu bisa tulis B. Dan jika Ibu tidak melakukannya, Ibu bisa tulis E. Ibu paham Bu? Iya Mbak, saya paham. Nanti Ibu jangan lupa mengisi buku kegiatannya ya. Iya Mbak, nanti saya mengisi buku kegiatannya.
Sesuai dengan kontrak kita tadi ini berbincang-bincang selama 10 menit dan sekarang sudah 10 menit ya Bu. Ibu kapan mau kita melanjutkan perbincangan ini Bu? Bagaimana kalau kita besok membicarakan tentang hobi Ibu? Iya Mbak, pagi saja Mbak. Baik, besok pagi ya, jam 7 ya Bu. Iya Mbak. Nah, sekarang Ibu bisa istirahat dulu sebelum saya permisi. Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Mbak. Baiklah, kalau tidak ada, saya permisi dulu ya Bu. Ya, Selamat pagi. selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Masih ingat dengan saya? Ya masih Mbak, suster putih kan? Ya, betul sekali, saya Suster Putih. Seperti kemarin, pagi ini dari pukul 7 sampai jam 2 siang, nanti saya akan merawat Ibu. Iya Mbak. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apa sudah lebih baik dari kemarin? Sudah lebih baik Mbak dari kemarin. Bagus kalau begitu. Nah, apa saja yang Ibu lakukan kemarin? Coba saya lihat buku kegiatannya ya Bu. Ya, Wah, bagus ya Bu. Ibu sudah melakukan teknik relaksasi secara mandiri. Sekarang coba Ibu praktekkan lagi cara teknik relaksasi tersebut ya Bu. iya Mbak. Nafas. Nah, bagus sekali ya Bu. Sesuai janji yang kita sepakati kemarin, Ibu hari ini kita bertemu untuk membicarakan hobi Ibu. Tujuannya supaya Ibu dapat melakukan aktivitas yang Ibu sukai dan Ibu dapat berinteraksi dengan orang-orang yang di sekeliling Ibu. Ibu maunya berapa lama kita berbincang-bincang Bu? 10 menit saja Mbak. Ibu maunya di mana? Bagaimana jika di sini saja Bu? Iya Mbak. Nah Bu, apakah Ibu sudah memikirkan hobi yang Ibu senangi? Sudah Mbak, saya suka bermain voli. Ternyata Ibu hobi bermain voli ya. Tidak semua orang bisa bermain voli loh Bu. Selain bermain voli, apakah Ibu mempunyai hobi yang lain? Saya suka membaca novel Mbak. Wah, ternyata Ibu juga hobi membaca novel ya. Ngomong-ngomong tentang hobi Ibu bermain voli, berapa sering Ibu biasanya bermain voli dalam seminggu Bu? Biasanya 2 kali Mbak. Cukup sering juga ya Bu. Pasti kemampuan Ibu dalam bermain bola voli sudah terlatih ya. Apakah Ibu pernah mengikuti lomba voli? Pernah Mbak, lomba antar warga. Wah, ternyata Ibu hebat juga ya dalam bermain voli. Buktinya Ibu pernah memenangi lomba voli antar warga di daerah rumah Ibu. Nah, bagaimana kalau sekarang Ibu bergabung dengan yang lain untuk bermain voli? Tampaknya di sana banyak orang yang ingin bermain voli. Ibu bisa melakukan hobi Ibu ini bersama-sama dengan yang lain. Baik Mbak, nanti saya akan bermain voli. Bu, saat Ibu sedang merasa emosi tapi tidak mampu meluapkannya, Ibu bisa melakukan kegiatan ini bersama-sama yang lain. Selain itu, kegiatan ini juga dapat membuat Ibu berhubungan baik dengan yang lainnya dan Ibu tidak merasa kesepian lagi. Iya Mbak. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apa sudah lebih baik dari kemarin? Lebih rileks Mbak. Sekarang coba Ibu ulangi lagi apa saja manfaat yang dapat Ibu dapatkan dengan melakukan kegiatan yang Ibu senangi. Bisa bercengkrama dengan teman-teman dan tidak merasakan kesepian lagi. Baiklah Bu, kalau begitu Ibu dapat bermain voli saat Ibu sedang merasa emosi ya. Baik Mbak. Bu sudah mempunyai buku kegiatan harian kan? Sudah. Bagaimana jika kegiatan bermain voli ini juga dimasukkan dalam kegiatan sehari-hari Ibu? Iya boleh Mbak. Ibu maunya berapa kali kita bermain voli dalam seminggu? 2 kali dalam seminggu Mbak. Kira-kira jam berapa Ibu nanti mau bermain voli? Jam 4. Nah, nanti kalau Ibu melakukan kegiatan ini, Ibu jangan lupa mengisi buku kegiatan. Caranya sama dengan sebelumnya. Jika Ibu melakukan sendiri tanpa diingatkan dan dibantu oleh perawat atau orang lain, Ibu tulis M. Dan jika Ibu dibantu dalam melakukan kegiatan, Ibu tulis B.
Dan jika ibu malas atau lupa mengerjakan, ibu bisa tulis T. Ibu paham, Bu? Paham, Mbak. Sesuai dengan kontrak kita tadi, kita berbincang-bincang selama 10 menit ya, dan sekarang sudah 10 menit, Bu. Nah, Ibu, bagaimana kalau besok jam 8 setelah makan pagi, saya akan kembali lagi untuk mengajarkan Ibu cara meminum obat dengan benar. Kita ketemu di ruangan ini saja ya, Bu. Iya, Mbak. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Apakah masih ingat dengan saya? Masih Mbak Suster Putih kan? Ya, betul sekali, saya Suster Putik. Seperti kemarin, pagi ini dari pukul 7 sampai jam 2 siang. Nanti saya akan merawat Ibu ya. Iya, Mbak. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apa semalam Ibu bisa tidur dengan nyenyak? Sudah merasa lebih baik, Mbak, tapi tidur saya tidak nyenyak. Apa boleh saya lihat buku kegiatan Ibu? Boleh, Mbak. Wah, bagus ya Bu, nampaknya Ibu sudah lebih bersemangat dari yang kemarin. Ibu tidak bisa tidur dengan nyenyak ya. Baiklah, sesuai dengan janji kita yang kemarin, saya akan memberitahukan Ibu obat yang harus diminum untuk mengurangi kecemasan Ibu dan agar Ibu dapat tidur dengan nyenyak. Ibu maunya berapa lama kita berbincang-bincang? 10 menit saja, Mbak. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di sini saja, Bu? Ya, boleh, Mbak, di sini saja. Nah, kita langsung mulai saja ya, Bu. Ini ada beberapa obat-obatan yang harus Ibu minum. Ini obatnya ada 2 macam. Yang warna putih ini namanya BDZ. Fungsi dari obat ini agar pikiran Ibu bisa lebih tenang. Kalau pikiran Ibu tenang, Ibu bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian yang warna kuning ini adalah HLP. Ini juga harus Ibu minum agar perasaan Ibu bisa rileks dan Ibu tidak lagi merasakan cemas yang berlebihan. Nah, semua obat ini harus diminum 3 kali sehari ya, Bu. Ya. Jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Masing-masing obat ini 1 butir saja ya, Bu. Obat-obatan ini juga harus diminum setelah Ibu makan. Iya, Mbak. Apakah Ibu mempunyai keluhan dalam meminum obat? Saya tidak suka rasa pahit saat minum obatnya, Mbak. Oh, jadi Ibu tidak tahan dengan rasa pahitnya ya, Bu. Kalau begitu, setelah Ibu minum obat, Ibu bisa memakan permen agar rasa pahitnya dapat berkurang. Jika setelah minum obat ini mulut Ibu menjadi terasa kering sekali, Ibu bisa minum banyak air untuk mengatasinya agar mulut Ibu tidak kering. Tapi jika ada efek samping yang berlebihan seperti gatal-gatal, pusing, atau mual, Ibu bisa panggil saya atau perawat lain yang sedang bertugas. Sebelum Ibu meminum obatnya, pastikan dulu ya Bu, obatnya sesuai atau tidak. Ibu juga jangan lupa perhatikan waktunya agar obat tersebut dapat diminum tepat waktu. Iya, Mbak, nanti saya akan minum obat tepat waktu. Apa Ibu sudah mengerti apa saja obat yang harus Ibu minum dan bagaimana prosedur sebelum meminumnya? Sudah, Mbak. Obat yang diminum ada 2 kan ya, Mbak. Obat yang pertama BDZ yang warna putih, kemudian yang warna kuning ini adalah obat HLP. Sebelum meminum obatnya, pastikan dulu obatnya sesuai atau tidak, dan jangan lupa perhatikan waktu obatnya. Obat juga harus diminum setelah makan. Bagus ya, kalau Ibu sudah mengerti. Coba ulangi lagi apa saja obat yang harus Ibu minum dan apa saja prosedur meminum obatnya. BDZ yang warna putih fungsinya agar pikiran menjadi lebih tenang dan tidur dengan nyenyak. Kemudian yang warna kuning ini adalah HLP, fungsinya agar perasaan lebih rileks dan tidak merasakan cemas yang berlebihan.
Semua obat ini diminum 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 1, jam 7 malam. Masing-masing obat 1 butir saja. Obat-obatannya juga harus diminum setelah makan. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya Bu, jika setelah minum obat, mulut ibu terasa kering, ibu dapat meminum air yang banyak. Dan kalau ibu merasa gatal-gatal, pusing atau mual, ibu dapat menghubungi saya atau perawat lain yang sedang bertugas. Ibu sudah mempunyai buku kegiatan harian kan? Ya sudah Mbak. Bagaimana jika kegiatan minum obat ini juga dimasukkan menjadi kegiatan sehari-hari? Caranya mengisi buku kegiatan harian ini juga sama dengan sebelumnya. Jika ibu melakukan sendiri tanpa diingatkan atau tanpa dibantu oleh perawat yang lain, ibu bisa tulis M. Dan jika ibu dibantu dalam melakukan kegiatan, ibu tulis B. Dan jika ibu malas atau lupa mengerjakannya, ibu tulis T. Ini tujuannya untuk melihat kemandirian ibu. Jika ibu sudah bisa mandiri dalam melakukan sesuatu dan ibu juga sudah dapat memenuhi kebutuhan ibu sehari-hari, ibu akan segera dipulangkan. Ibu paham, Bu? Ya paham Mbak. Sesuai dengan kontrak kita tadi, kita berbincang-bincang selama 10 menit dan sekarang sudah 10 menit ya Bu. Sebelum saya pergi, apa ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada Mbak. Baiklah Bu, kalau tidak ada saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.